Jadi kan selama ini kan Depok tuh abang tahu sendiri lah. Yang kan? viral-viral? Yang viralnya apa? Nah, itu. Dulu ada kolor hijau. Bener. Ada apa? Babi ngepot. Babi ngepet, ya kan? Bahkan keranda terbang aja bang ada di Depok. Bayangin aja keranda terbang. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga warga kota Depok sehat selalu. Perkenalkan, saya Gilang sebagai host untuk podcast fraksi PKS yang sekarang kita sudah bersama orang yang spesial, yaitu Bang Dayat. Silakan Bang Dayat. Oke, terima kasih Bang Gilang. Halo warga Depok. Dengan saya Bang Muhammad Nur Hidayat atau akrabnya dipanggil Bang Dayat. Saya ditugaskan oleh fraksi PKS sebagai anggota Komisi B DPRD Kota Depok yang membinangi ekonomi dan keuangan. Di antaranya ya mitra kerja saya itu adalah bagian atau bidang pariwisata, kemudian juga ada perdagangan perindustrian, UMKM, ya kemudian juga pertanian, ya perikanan dan juga BUMD. Itu Mas Bang Gilang. Oke, siap Ya. Bang Dayat. Nah, sekarang sebenarnya kita akan berbicara tentang pariwisata. Sesuai dengan kaos yang saya pakai nih. Ya. Keren ya kaosnya ya. Wisata Depok. Ini kalau nggak salah gambar Setu 7 Muara. ya, di Bojong Sari nih. Ya, yang Bang Dayat pakai apa itu? Ini Heritage Depok, Pak. Wah, Ya, ini bersejarah jadi banget ya. Ya, sejarah Kota Depok. Ini ada stasiun Depok Lama nih. Yang kita tahu ini udah ya dibangun cukup lama ya di zaman Belanda kalau nggak salah. Dan kalau melihat berdirinya sejarah Kota Depok kan banyak banget sebenarnya situs-situs yang bersejarah yang bisa kita angkat sebagai wisata gitu. Nah, kalau misalnya dari segi pemerintah ya, anggota dewan sendiri melihatnya itu seperti apa untuk pariwisata di Kota Depok? Ya, jadi salah satu untuk mengangkat ekonomi Kota Depok itu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan potensi pariwisata kita yang ada di Depok ini. Oke. Ya. Jadi kan banyak nih ya kan kita tahu Depok itu terkenal sebagai kota 1000 setu. Wah, ya. betul. Dari 11 kecamatan hampir semua ada setu, Bang Gilang ya. Contoh misalkan di Cimanggis ya kan, terkenal dengan setu Rawakalong, setu Pedongkelan ya kan, setu apa? Ada juga di Gadok ya. Kemudian juga di berbagai tempat, termasuk juga tadi setu 7 Muara ya. Betul. Nah, selain itu Depok juga punya potensi yang lain ya, ada potensi sejarah ya. Yang mana kita tahu ya kan Depok terkenal dengan Bule Depok ya, tahu kan? Iya. Belanda Depok ya kan. Nah, itu potensi sejarah ini kita bisa maksimalkan ya, biar menjadi salah satu destinasi baik warga Depok maupun juga warga luar Depok. Gitu Bang Gilang. Nah, tadi kan sudah disebutkan tentang setu-setu segala macam. Ya, betul. Pertanyaannya, apakah sudah dimaksimalkan? Nah, itu ya. Jadi kalau pemerintah Kota Depok sendiri sebetulnya sudah ada perda. Oke. Jadi terkait dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan Depok ya 2017-2025. Jadi di perda tersebut ya karena ada rencana induknya itu sudah dibahas terkait dengan bagaimana kita menentukan kawasan strategis pariwisata Depok dan juga kawasan pengembangan pariwisata Depok ya. Jadi sudah ditentukan tuh salah satunya adalah kawasan strategis pariwisata Depok tuh di Cimanggis Tapos ya yang ada sekarang nih Rawakalong. Kemudian juga Heritage Depok ini yang di Depok Lama ya. Jadi sebetulnya sudah ada legasinya ya kan. Tinggal bagaimana kita memberikan stimulusnya nih, anggaran yang cukup untuk membangun potensi situ-situ yang ada. Nah, gitu, kalau Bang. misalnya berbicara soal anggaran nih, apakah anggaran yang akan yang sudah dikucurkan itu terlihat keseriusan untuk membangun wisata Kota Depok gitu? Nah, itu dia ya. Ini menjadi PR buat kita juga gitu ya. Ya karena gini, ya kan saya kebetulan memang tugasnya kan dengan Dinas Disporiata ya. Salah satu mitra kerja saya ya kan. Jadi saya lihat kemarin saja ya dalam renja untuk 2027 ya kan untuk anggaran untuk cagar budaya ya, kemudian juga pengembangan daya tarik destinasi wisata di Depok itu nilainya cukup miris Bang, 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar nilainya. Jadi untuk yang pengembangan cagar budaya itu cuma 450 juta. Kemudian untuk daya tarik destinasi wisata
ya itu anggarannya cuma sekitar 550 juta. Ya, gimana anggaran segitu bisa untuk Bener ya. membangun setu-setu yang ada atau heritage di Depok Lama ya. Jadi harusnya ada juga goodwill ya itikat baik ya kan dari pemerintah Kota Depok untuk ya memberikan atau fokus membangun wisata di Depok gitu Bang. Ya soalnya kan sayang banget gitu ya. Dan itu kan tadi tuh yang tugas dari Komisi B juga kan untuk meningkatkan PAD ya. Iya betul. Jadi kan ketika nanti ada wisata Kota Depok itu berkembang ya kan, betul. udah pasti akan ada tuh lapangan kerja terbuat. Wah iya ya, jelas. Ya seperti contoh ini saya. Nah itu. Ini kan saya sedang mengembangkan ini nih, percetakan kaos nih. Jadi kalau mau pesan nggak usah jauh-jauh. Benar. Jadi kalau misalnya ada wisata yang berkembang di Depok tuh pasti semua lini tuh ikut bergerak gitu kan. Betul Bang. Jadi UMKM warga juga ikut tumbuh ya maju karena pasti di sana ada keramaian, di situ juga akan banyak UMKM. Ya soalnya kan di Depok kan sebenarnya ada ciri khas. Kalau disebutnya Depok kan hanya kota transit gitu kan. Ya. Sebenarnya di Depok tuh banyak banget yang tadi heritage yang bisa diangkat betul. lagi gitu ya. Iya. Kayak misal kayak kota Jogja gitu kan. Kita kalau udah kota Jogja itu udah ada benak yang terpikir gitu kan tentang ciri khas kota Jogja. Iya, betul. Nah tapi kalau misalnya dari anggota Komisi B sendiri pernah nggak Bang Dayat studi banding gitu kan ke daerah mana dan nanti di daerah tersebut tuh bisa kita adopsi di Kota Depok. Betul banget. Jadi saya pernah ke salah satu wilayah ya. Di mana tuh? Ini nggak jauh dari Depok. Di mana? Di Serang, Kota Serang. Oh, Kota Serang. Ya kan, tahu kan Kota Serang kan? Dulu kan kalau kita mau ke Anyer, ya kan kita juga melewati juga tuh daerah di Kota Serang. Di situ ada salah satu daerah yang namanya sekarang disebut Royal Baru, Bang. Royal Baru. Kalau mereka sebutnya itu Braganya Serang, Bang. Braganya Serang. Ya. Jadi kalau di sana tuh mereka udah nggak mau lagi ke Bandung tuh. Mereka city walk-nya namanya di Royal Baru di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi pemerintah ya kan itu membangun infrastruktur yang ada ya kayak misalkan pedestriannya ya kan trotoar buat warga ya kan. Kemudian juga dibangun juga ada penerangan jalannya yang estetik ya. Ada bangku-bangkunya ya kan. Ada ya kayak bola-bola yang seperti pokoknya layaknya kayak di Braga lah Bang kayak di Jalan Asia Afrika Bandung. Nah, itu di Royal Baru Serang tuh yang dekat ya kan. Terus juga mungkin Bang Gilang juga pernah dengar ya. Ya pernah dengar di salah satu desa termiskin di daerah Klaten. Termiskin Bang. Kenapa termiskin? Dia pendapatan setahunnya cuma 14 juta apa 80 juta saya agak lupa banget tapi setelah dia kepala desanya ya mereka melihat ada potensi nih Bang. Ada sumber mata air yang mereka jadikan kolam besar. Di sana dia membuat pemetaan, kemudian perencanaan dengan menggandeng akademisi ya mahasiswa UGM waktu itu. Mereka membuat swafoto Bang di dalam kolam tersebut. Jadi dibangun kolam, terus dibangun swafoto ya, ada hiasan-hiasan sepeda, Vespa. Jadi fotonya itu di dalam kolam. Di dalam air ya. Di dalam air fotonya. Dan itu menarik masyarakat lokal dulu nih. Di masyarakat lokalnya bener. Dia kan haus juga kan akan hiburan. Betul. Orang ibaratnya nggak desa termiskin, boro-boro dia mau wisata ke Bandung atau ke Bali, Bang. Dia manfaatin yang ada. Jadi promonya dari warga dulu, Bang. Ya, dari warga hadir ke sana, datang ke namanya Umbul Ponggok. Nah, pernah dengar ya? Dicari ya, teman-teman ya. Umbul Ponggok daerah Klaten. Ya, jadi bisa swafoto, bisa selfie di dalam kolam. Gitu, Bang. Nah, itu luar biasanya apa? Pemerintah desa, perangkat desanya itu membelikan handphone kepada staf-stafnya, kepada kader-kader PKK, Posyandu, Karang Taruna. Untuk apa? Untuk mempromosikan. Untuk marketingnya. Jadi bayangkan sekali mereka selfie, swafoto disebar ya ke media sosial ya kan, sehingga banyak wisatawan lokal datang, bahkan mancanegara, Bang. Nah itu bisa gak setu di dalamnya foto juga gitu? Nah ini jadi PR buat kita ya kan. Bagaimana kita bisa mencontoh Umbul Ponggok itu di Kota Depok. Ya, itu, dari Bang. yang termiskin sekarang pendapatan per tahunnya udah mencapai setahunnya itu di angka 3,9 miliar ya kan dari cuma 80 juta.
menarik sekali obrolan hari ini. Nah, sesuai dengan kaos yang Bang Dayat ini nih pakai nih, itu kan Depok Lama ya, stasiun Depok Lama. Iya, iya. Nah, ada gak sih usaha dan upaya dari pemerintah untuk membangkitkan kembali sejarah dari Depok Lama? Nah, oke ya. Jadi memang tadi yang seperti yang saya bahas di awal, ya kita sudah punya dasar hukum, Bang Gilang. Jadi pemerintah Kota Depok sebelumnya sudah membuat Perda. Perda ya? Ya, Perda nomor 8 tahun 2017. Terkait apa? Terkait rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Depok. Ya, jadi tahun 2017 sampai dengan tahun 2025 itu sudah dasarnya itu sudah ada, Bang. Nah, di sana disebutkan ada kawasan kawasan strategis untuk pengembangan pariwisata. Nah, salah satunya adalah di Stasiun Kota Depok ya, Lama. di Depok Lama ini, di Jalan Pemuda, Bang. Kenapa? Karena itu sejarahnya adalah memang dulu. Gimana tuh sejarahnya tuh? Ya, sejarah. Nah, ini mungkin Abang masih dalam ini kali. Direncanakan juga belum menghilang. Ya, belum lahir ya. Belum. Jadi sekitar tahun berapa ya? 1695 tuh, Bang. Jadi ada pejabat pengusaha VOC ya, namanya Cornelis Castellan ya. Dia tuh membeli sebidang tanah dari Kerajaan Pajajaran, Bang. Kurang lebih 1.240 hektar tuh. Dari mulai ya pokoknya kawasan Depok Lama lah, mungkin dari stasiun Depok Lama sampai dengan Jembatan Panus ya kan. Nah, di sana dia membawa pembantu-pembantunya lah yang menjadi marga nih, 12 marga yang cikal bakal Belanda Depok. Gitu, Bang. Belanda Depok. Belanda Depok. Ya, karena emang Cornelis Castellan sendiri adalah pejabat VOC. VOC kan buatan Belanda, Bang. Gitu ya. Artinya kalau kita bicara sejarah, ini Depok Lama ya, Jalan Pemuda adalah merupakan kawasan strategis untuk dikembangkan pariwisata. Apalagi kemarin belum lama juga wali kota kita itu sudah mengunjungi Kementerian Kebudayaan, Bapak Fadlizon. Wow. Iya, di sana ya beliau menceritakan terkait dengan ya sejarah kawasan Depok Lama ini ya, atau Jalan Pemuda ini, kemudian terkait sejarah Belanda Depok, Bule Depok ya kan. Minta support untuk bagaimana nanti juga ada peran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan untuk juga menjadikan sejarah Depok ini jadi salah satu cagar budaya, Bang. Ya, dan yang kedua ya, kemarin juga Pak Chandra juga bersama Dubes Belanda datang nih ke kawasan Jalan Pemuda. Wow. Mereka ketemu dengan pengurus Yayasan Lembaga Cornelis Castellan. Memang di sana tanahnya masih tanah mereka, Bang. Iya. Iya, sampai sekarang. Iya, dikelola sama mereka. Yayasan Lembaga Cornelis Castellan itu. Oh. Gitu. Kan dulu kan yang Rumah Sakit Harapan itu, yang sekarang Abang lihat mungkin masih udah terbengkalai ya. Dulu kan itu kantor kepresidennya ini Belanda di sana. Presiden Belanda Depok dulu. Depok jadi negara sendiri atau gimana sih? Ya bukan. Jadi dia tanah partikelir, Bang. Oh, partikelir. Jadi dia punya ya semacam pemerintahan sendiri. Jauh sebelum adanya pemerintahan kita. Gitu. Jadi di sana ada lembaga pemerintahnya, ada kantor kepresidennya, kemudian ada rumahnya Cornelis juga yang sekarang ada di Jalan Pemuda ya kan. Gereja Immanuel sebagai tempat ibadahnya mereka, termasuk sekolah anak Belanda. Abang tahu nggak sekolah anak Belanda? Enggak tahu. Ada dulu namanya SDN Panmas 2 itu. Panmas 2 minjam tempat itu, dulunya ada sekolah anak-anak Belanda, Bang. Gitu. Di sana. Jadi memang sejarah banget. Wow. Termasuk Jembatan Panus ya kan, dibangun tahun 1917. Abang tahu nggak Jembatan Panus itu sebenarnya singkatan aja, Bang. Apa tuh? Itu berasal dari kata Stepanus Launders kalau nggak salah ya. Jadi dipotong panus doang tuh. Panus doang, dari kan Stepanus itu Landers. Nah, jadi salah satu marga Belanda ya, yang dia tinggal di sekitar jalan Jembatan Panus itu, akhirnya dipakailah nama jalannya jadi Jalan Panus gitu, Bang. Mungkin orang-orang kita dulu lidahnya juga susah kali nyebut Stepanus, jadi Jembatan Panus gitu, Bang. Nah, ini rencananya sama pemerintah Kota Depok melalui Pak Wakil kemarin akan menata kawasan ini ya menjadi salah satu kawasan unggulan pariwisata. Wow. Ya kan? Dibangun apa? Akan dibangun mungkin jalan ininya pedestriannya, trotoarnya, infrastrukturnya lah ya. Infrastruktur dasarnya, Bang, ya kan? Ya memang kan kalau untuk menjadi kawasan kunjungan wisata kan kita harus siap ini, Bang. Bener. Ya kan? Penopang ininya, infrastrukturnya. Kayak misalkan area parkir, kemudian penerangan jalan, lampu-lampu, taman, ya kan, kemudian juga bangku-bangku untuk santai-santai duduk, termasuk juga untuk
ini daerah UMKM-nya untuk bisa berdagang di sana gitu. Jadi ada kawasan untuk UMKM gitu, Bang. Kalau dari Bang Dayat sendiri, kendala terbesarnya tuh apa sih? Soalnya kan itu juga udah cukup menunggu lama gitu kan untuk Iya. wisata-wisata di Depok itu bangkit kembali. Apa tuh kendalanya tuh? Ya mungkin sekarang tinggal kita itikat kita untuk emang ingin juga Depok itu punya ciri khas, Bang. Jadi kan selama ini kan Depok tuh abang tahu sendiri lah. Yang kan? viral-viral? Yang viralnya apa? Nah, itu. Dulu ada kolor hijau. Bener. Ada apa? Babi ngepot. Babi ngepet, ya kan? Bahkan keranda terbang aja, Bang, ada di Depok. Bayangin aja keranda terbang. Ya Allah. Itu Belum masuk lama- wisata kayaknya ya? Belum lama viral rusa. Rusa ya? Ya kan? Ya, siapa Jadi yang rusa? viral-viral itu yang aneh-aneh di Depok. Kenapa sih enggak ya sejarah Depok lama ya kan, Belanda Depoknya, kawasan jembatan Panusnya ya kan, gereja tuanya, lalu juga ada setu-setunya. Nah, itu yang harus kita angkat, Bang. Nah, ini mudah-mudahan ya kan dengan adanya Perda ya tadi ya, namanya Perda Rencana Induk Pariwisata Kota Depok. Nah, ini mudah-mudahan nih menjadi dasar untuk nanti di tahun-tahun depan ya kita akan bangun minimal 1-2 titik dulu, Bang. Nggak usah banyak-banyak lah sebagai Betul, percontohan. betul. Kayak gitu. Kalau misalnya kita membangkitkan wisata gitu kan, UMKM-nya juga akan berkembang tuh. Betul. Yang mana kita tahu kan, untuk UMKM di Depok sendiri ya, belum ada istilahnya ciri khas tertentu. Betul. Betul kan? Nah, dari Bang Dayat sendiri, dari anggota DPRD, Komisi B, Ya. itu apa sih usaha dan upaya untuk kembali membangkitkan lagi tuh UMKM-UMKM di Kota Depok tuh, Iya. biar lebih Betul. nasional gitu. Oke. Sebenarnya perhatian pemerintah kita udah cukup bagus, Bang, terhadap pelaku-pelaku usaha ya kan, pengusaha mikro, kecil, menengah ya. Ya kemarin ada program wirausaha baru ya. Jadi udah WUB ya udah dibentuk nih. Jadi sekarang udah hampir kurang lebih 6.200-an, Bang. Wow. Yang terdata di dashboardnya Dinas UMKM gitu. Jadi 6.200 ini mau diapain ya kan? Ya kan mereka sekarang ini ya pemerintah Kota Depok punya program namanya jualan sama-sama UMKM naik kelas. Jualan sama-sama UMKM naik kelas. Nah, artinya sekarang kan dulu udah dibentuk nih UMKM-nya. Diberikan pelatihan. Nah, sekarang bagaimana untuk promosi pemasarannya, Bang? Makanya kan melalui Dekranasda ya kan, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Depok. Ini kan mereka sedang giat-giatnya nih, Bang, untuk memasarkan produk-produk kerajinan, baik UMKM, ya kulinernya, ya kan, kemudian ke fashionnya, ya kan, dan juga ada kerajinan tangannya. Nah, jadi 3 ini nih sedang menggeliat, Bang, berkembang. Nah, mereka butuh wadah, ya, butuh tempat untuk pemasaran, support ya. Makanya kemarin Komisi B juga kita mengadakan audiensi juga tuh, Bang, dengan pelaku-pelaku usaha, dengan komunitas, ya kan, dengan organisasi yang terlibat di UMKM. Mereka punya usulan tuh, Bang, ada namanya tempat untuk produksi bersama gitu. Jadi ada semacam plotting gitu misalnya. Iya, jadi tempat produksi bersama artinya gini, kita udah mulai memetakan ya kan, UMKM yang sejenis ya kan, misalkan contoh kerajinan kerupuk misalkan. Daerah sini ya memang khusus produksi kerupuk-kerupuk gitu ya. Itu, Bang. Jadi ada sentra-sentranya. Misalkan sentra untuk kerajinan kerupuk, sentra untuk tas, ya kan, sentra untuk manik-manik. Nah, itu ada upaya untuk tempat ya, atau semacam workshopnya, tempat produksi bersama. Termasuk juga tempat pemasaran bersama. Alhamdulillah sekarang di Dekranasda tuh sudah buat tempat untuk kita bisa nyari oleh-oleh tuh. Jadi produk-produk dari UMKM-nya itu bisa kita beli di depan DOS, Bang, sekarang ada. Depok Open Space. Jadi kalau Bang Gilang nih mau ke rumah mertua, bawa oleh-oleh khas Depok dong. Oh iya dong, harus dong. jangan beli oleh-oleh khas luar daerah gitu, Bang. Iya. Nah, makanya saya satu juga nih, Bang, usulan nih, Bang, masukkan nih. Buat kegiatan wisata keberagaman. Benar. Yang saya lihat juga itu ada ya, di mandatory spending untuk dana RW yang 300 juta itu ya. Betul. Nah, gimana tuh? Jadi gini, Bang. Memang sekarang tahun ini emang udah realisasi nih. Saya menyambut baik nih itikat Pak Wali ya. Ini sebuah program bagus, ya kan? Kenapa? Karena bisa dengan program ini menyatukan, ya kan,
warga ya, karena kan bisa silaturahim, ya, bertemu ya di luar kesibukan mereka, disatukan melalui wisata keberagaman. Berapa tuh dananya tuh, Bang? 25 juta 25 juta per RW. per RW. Dikali, coba ada berapa RW? Tahu nggak Bang Gilang? Berapa tuh? Kurang lebih 925 RW di Kota Depok. Wow. Jadi kalau 25 juta dikali 925 RW, itu ketemu angka 23,125 miliar Wow. setahun. Setahun ya? Nah, ini anggaran ini, ya kan? Anggaran wisata keberagaman ini, itu kan diberikan nih ke RW-RW. Nah, nanti RW-RW yang akan menentukan destinasi wisatanya. Untuk jalan-jalan. Untuk jalan-jalan. 25 juta ya? Yang jadi, ya bukan saya hopeless, bukan, enggak. Yang jadi tujuan wisatanya kemana, Bang? Keluar daerah Depok, ya kan? Kalau dihubungkan tadi kita ngobrol tentang pariwisata, lebih baik kita berwisata di Kota Depok. Nah, itu ya kan? dia. Lebih baik anggaran 23 miliar ini diputar di lokal kita, Bang. Lokal pride, Bang. Jadi masalahnya juga ya PAD-nya. PAD-nya naik, ya kan, UMKM-nya naik, PAD naik. Transportasinya juga akan hidup, ya kan? Nah, maksud saya ke depan pemerintah harus memikirkan tuh bagaimana menumbuhkan destinasi wisata di Depok yang wisata keberagamannya, yang mandatory spending-nya arahkan ke yang ada di Kota Depok, Bang. Jadi semuanya akan tumbuh. Gitu saran saya. Setunya harus ditata, kawasan Depok lamanya ditata. Jadi menarik orang. Soalnya kita nggak kalah, Bang, di Sawangan aja ada Taman Herbal Insani. Di sana kan juga ada tempat wisata, ya kan, The Kandang Farm, ya kan. Beberapa tempat wisata yang memang kita harus juga menggandeng investor. Bagaimana pemerintah Kota Depok ini harus punya kayak punya ini, Bang, untuk biar investor datang berinvestasi di Depok, ya diberikan keringanan-keringanan, ya kan, untuk dia bisa berinvestasi. Kemudahan-kemudahan untuk berinvestasi di Kota Depok, wabil khusus untuk pariwisatanya, gitu. Jadi istilahnya usulannya yang tadi untuk wisata keberagaman ya kan, 25 juta, itu kalau bisa muternya di Depok aja. Iya, soalnya apa? Tadi kan Bang Gilang dengar kan, 1 miliar itu untuk pengembangan pariwisata, anggaran tahun 2027. Ini 23 miliar bakar uang, Bang. Keluar, ya kan? Bakar uang, ya kan? Tapi emang ini program bagus juga, karena pemerintah ya peduli juga terhadap masyarakat. Karena memang kita kan ya senang lah, Bang, kalau diajak jalan-jalan kan. Apalagi kalau habis acara-acara hari besar kan, kayak habis lebaran. Tapi kan kalau misalnya dilihat dari tadi 25 juta untuk satu RW, sepertinya kurang gitu kan. Iya, jadi jika mainnya keluar. Karena kan anggarannya besar. Bener. Sewa bisnya berapa, transportnya, ya kan. Kemudian belum yang lain-lain, biar tiket. Biar kebagian semua, yang deket-deket aja, Bang. Deket-deket aja. Ibaratnya bedol kampung, Bang, bedol RW. Ya. Pindahin dulu nih. Di Sawangan juga banyak, ya kan? Iya, itu saran saya sih ya. Tapi ya mudah-mudahan ini jadi juga PR buat pemerintah Kota Depok. Gitu. Wow, menarik sekali obrolan hari ini. Kayak ada harapan gitu. Depok akan menjadi kota yang indah. Bahkan bisa bersanding dengan kota-kota kreatif yang lainnya. Iya. Oke, baik. Bang Dayat, kayaknya nggak akan habis-habis kalau kita ngupas tentang heritage, tentang potensi-potensi wisata yang ada di Kota Depok. Mungkin Bang Dayat bisa kasih closing statement nih untuk warga Depok. Untuk bagaimana memberikan harapan dan bagaimana juga memberikan kepastian untuk kota-kota atau tempat-tempat wisata yang ada di Kota Depok itu berkembang. Iya. Silakan. Oke, warga Depok, sekali lagi ya, marilah kita jadikan Depok ini sebagai rumah kita bersama, ya. Ya, kita ingin sebagai penyelenggara pemerintahan, ya kan. Kita ingin Depok punya ikon, ya, punya ciri khas, ya. Selain sebagai Depok kota penyangga ibu kota, ya, atau kota transit, ya, kota singgah. Nah, kita juga punya ciri khas, punya keistimewaan yang kalau orang dengar kata Depok, nah, dia nyebutin Setu yang indah. Depok merupakan heritage-nya sejarah Belanda Depok. Nah, jadi ke depan ya, mudah-mudahan ya, mohon doanya sahabat warga Depok ya, mudah-mudahan kita dorong nih pemerintah untuk segera ya menata potensi-potensi pariwisata yang ada di wilayah Kota Depok, wabil khusus daerah wisata ya strategis ya, kawasan wisata strategis yang memang sudah masuk dalam Perda ya, rencana induk pembangunan pariwisata Kota Depok.
di daerah Cimanggis, ya kan, Tapos ya satunya, kemudian juga di daerah Jalan Pemuda Depok Lama ini. Gitu Bang Gilang. Oke, siap. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bang Dayat sudah hadir di acara podcast hari ini. Sama-sama, Bang. Nextnya kita akan tunggu bersama-sama ya Oke, bagaimana Depok ini berkembang dari Siap. wisatanya biar kita bisa bangga dengan kota Depok Siap, sendiri. Bang. Terus satu lagi, Bang. Apa tuh? Kalau Abang mau pesan kaos lagi, saya punya banyak modelnya. Iya. Benar. Kita Ini promo juga. betul. Promosi juga bahwa kota Depok tuh ya banyak gitu ya sejarah-sejarahnya gitu. Sejarahnya. Nanti ini baru satu gambar doang, Bang. Banyak lagi yang lain-lain. Benar. Ini baru satu. Ini baru Depok Lama. Masih banyak yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita banggakan. Iya. Oke. Bang Gilang, sebelum ditutup saya punya pantun nih. Oke. Apa tuh Ya, pantunnya itu? untuk warga Depok. Karena memang Depok kan ciri khasnya pantun ya, Pak? Ya? Betul, ciri khas pantun ya. Ciri khasnya di pantun nih. Minum kopi ditemani roti. Cakep. Duduk santai bersama sahabat. Cakep. Wisata Depok punya potensi. Cakep. Kalau dikelola pasti hebat. Wah, Masya Allah. Keren. Terima kasih Bang Dayat Ya, atas sama-sama. kehadirannya hari ini. Kita Oke. banyak membedah tentang potensi pariwisata kota Siap, Depok. Selanjutnya kita akan tunggu dan kita akan nanti progres dan prosesnya untuk kita bisa melihat kota Depok itu bisa lebih berkembang dan kita bisa bangga dengan kota Depok. Ya. Amin, insyaallah. Oke.